Salam kasih, salam bersama kita kembali di dalam renungan harian kita pada saat ini. Kita ucapkan syukur atas pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang penuh kasih, sudah melindungi dan menjaga kami. Saat ini kami serahkan pikiran hati kami untuk mendengar firman Tuhan agar kami dapat mengerti. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah lakukan apa yang benar dan baik. Lakukan apa yang benar dan baik. Ayat renungan dalam Ulangan 6 ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebagai Bapak yang pengasih, gembala yang setia, dan general yang berani, Musa telah bersama dengan bangsa Israel dalam setiap langkah perjalanan mereka ke tanah yang dijanjikan. Dia merupakan orang pertama yang mendengar berita tentang pembebasan Israel di Semak Duri dan telah mengambil bahagian utama dalam berkomunikasi dengan Firaun yang kuat tentang kehendak dan jalan Tuhan. Tongkat Musa lah yang telah membelah Laut Merah. Dia telah memukul batu yang menyebabkan air mengalir untuk memuaskan rasa dahaga berjuta-juta orang dan hewan ternakan. Malahan Musa amat kecewa generasi pertama itu tidak mengamalkan iman yang cukup untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lakukan apa yang baik, benar. Jadi, dalam renungan kita pada saat ini menceritakan tentang kisah di mana Musa, seorang yang begitu setia, yang bersama-sama dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dia begitu menghormati Tuhan, dia begitu takut akan Tuhan, dia begitu benar-benar sering berserah kepada Tuhan. Walaupun pada mulanya dia ini bukan orang yang dikatakan hebat, tapi Tuhan memberkati dia sehingga dia dapat membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Banyak hal-hal yang dia lakukan baik dan benar bagi orang-orang Israel. Tetapi mungkin kehancuran besar dalam hidup Musa adalah apabila dia dihukum mati di padang gurun karena kesabarannya sendiri yang akhirnya habis ketika dia memukul batu itu. Pemimpin agung itu dijatuhkan hukuman mati di padang gurun dan tidak akan dapat melihat penuaian impiannya yang paling indah untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Satu hal yang agak menyedihkan karena akibat daripada bangsa Israel yang bersungut-sungut akhirnya terpengaruh kepada Musa, dan akhirnya Musa terikut emosi dan dia melakukan perkara yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan adalah Musa melaksanakan hal-hal yang baik. Akhirnya apa yang terjadi kepada Musa adalah dia tidak dapat pergi ke tanah yang dijanjikan, malah dia mati di padang gurun. Oleh itu, pastinya dengan kegairahan yang besar, Musa berkata, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan, yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, kita diberitahu pada saat ini bahwa tanah yang dijanjikan kepada orang Israel adalah tanah yang benar-benar Tuhan ingin berikan. Apa yang terjadi di sini adalah Musa memperingatkan kepada bangsa Israel, berkata bahwa haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik. Kita juga pada saat ini dengan janji Tuhan bahwa akan membawa kita pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu surga yang indah, kita harus lakukan hal yang sama, yaitu lakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Bukan di hadapan kita, tapi di hadapan Tuhan.
Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha mengetahui. Kita harus melakukan hal-hal yang benar-benar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Itulah nasihat yang sungguh baik di padang gurun, dan juga merupakan nasihat yang indah untuk kita hari ini, yang juga sedang bersedia untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita diperingatkan kembali. Lakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan kita sebagai manusia. Apa yang terjadi kepada Musa menjadi satu pelajaran kepada kita pada saat ini. Karena dia terikut emosi daripada orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak dapat memasuki tanah janjian Tuhan. Kita pada saat ini juga jangan terikut emosi dari diri kita sendiri. Tapi mari, saudara-saudara, kita hanya berlakukan yang benar dan baik. Oleh itu, mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan ketika kita berjalan menuju ke tanah yang dijanjikan. Semoga kita diberkati dengan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang memimpin kami dengan firman yang begitu baik. Engkau yang mengatakan, Engkau yang menjanjikan bahwa membawa kami kembali ke tanah yang Tuhan janjikan, membawa kepada kami ke surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa menyertai dan peringatkan kami agar kami melakukan apa yang benar dan baik hanya di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau memimpin kami agar kami dapat melakukan yang terbaik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.